Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat, dan berikan jalan keluar dari setiap masalah dan tantangan hidup kami. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya di gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Dan doa saya semua diberkati Tuhan, amin. Tetap semangat ya menjalani kehidupan ya. Walaupun kita sudah masuk bulan Oktober, sebentar lagi Natal, Ya, kita dukung doa untuk acara Natal Tiberias di GBK ya. Tanggalnya belum dikasih tahu sama pusat, tapi paling awal-awal Desember lah itu biasanya kalau Tiberias ya. Itu dia ya. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah manusia punya rencana, Tuhan punya kehendak. Manusia punya rencana, Tuhan punya kehendak. Ya, kita akan pelajari dari kitab Amsal ya, ayat yang ke-16. Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Silakan Pak. Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oke. Keterangannya apa? Banyak manusia merancangkan kehidupannya dengan rencana-rencana pribadi. Namun Tuhan yang memiliki kehendak yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu bagaimana cara menjalani kehidupan, belajar dari kitab Amsal. Ya, kalau kita mau belajar bagaimana menjalani roda kehidupan, Amsal mengajarkan kita banyak hal. Pak, saya mau mendapatkan hikmat Tuhan. Amsal mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, takut akan Tuhan, permulaan akan hikmat. Tuh lihat. Pak, saya ingin melihat bagaimana pekerjaan dan usaha saya diberkati. Amsal mengingatkan Bapak Ibu dan saya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, Tuhanlah akan yang memberkati usahamu. Tuhan juga mengingatkan kita dalam kitab Amsal bahwa apapun rencana kita, manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghargai setiap kita punya kehendak bebas. Ada banyak orang yang menjalani kehendak bebasnya akhirnya hancur. Karena apa? Karena setiap rencananya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita boleh punya rencana Bapak Ibu, kita boleh punya planning. Tetapi sebagai anak Tuhan, lebih baik setiap rencana atau planning kita serahkan sama Tuhan dulu sebelum ya kita menjalaninya. Kalau Tuhan mengatakan iya, berarti apa? Rencana kita sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, jangan diteruskan. Ya, kenapa saya katakan? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan sana kalau kita memaksakan rencana kita. Ya, Pak Pendeta, saya punya rekan bisnis. Saya berdoa sama Tuhan, Pak Pendeta. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya rekan bisnis, namanya Bapak A. Aku serahkan rencanaku ke dalam tanganmu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ketika saya berdoa, Pak Pendeta, Tuhan kasih hikmat sama saya. Rekan bisnismu ini adalah orang baik. Kau berjalanlah bersama dia. Saya jalan bersama dia, Pak Pendeta, sesuai dengan kehendak Tuhan. Luar biasa Pak Pendeta, bisnis saya diberkati Tuhan. Ya, seorang anak muda ya yang jomblo sedang mencari jodoh di gereja. Tiba-tiba ada cewek cantik di sampingnya dia. Dia berdoa, dia tumpang tangan. Setiap ibadah ketemu wanita itu dia tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, itu perempuan menjadi milikku. Dia sudah tahu namanya, dia kenalan dengan cewek itu. Dan dia katakan sama Tuhan, Tuhan, aku senang dengan wanita yang putih itu. Setiap ke gereja pakai baju merah, aku senang Tuhan. Udah kulitnya putih, bajunya merah, kayak bendera Tuhan. Ya, ketika dia tanya sama Tuhan, bolehkah dia deketin wanita itu? Tuhan katakan apa? Jangan, karena wanita itu sudah punya suami. Ya kan? Tapi laki-laki itu tidak ada yang, aku tidak mau, aku senang dengan wanita itu. Tiada perkara yang mustahil
Tiada perkara mustahil, kata firman Tuhan. Kata Tuhan, itu beda konteks, katanya begitu. Ya, kalau aku bilang jangan kau teruskan. Dia sudah punya suami, apalagi suaminya Densus 88, katanya begitu. Jangan kau macam-macam sama dia. Ya, kalau orang yang mengerti firman, kalau orang yang mengerti kehendak Tuhan, saya percaya dia tidak akan meneruskan. Nah, inilah yang akan kita pelajari Bapak Ibu, bahwa ada banyak rencana-rencana kita dan akhirnya Tuhan tidak mengatakan iya terhadap rencana kita dan akhirnya kita kecewa. Buat apa kita kecewa sama Tuhan? Ya kan, apa karena Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Apakah Tuhan tidak kasih lampu hijau untuk rencana kita? Tuhan yang paling tahu kehendaknya untuk kita. Tuhan yang paling tahu rencana yang baik untuk kita, karena dialah yang menciptakan Bapak Ibu dan saya. Ya, kita sampai hari ini bisa hidup karena apa? Karena kehendak Tuhan. Kita sampai hari ini bisa menikmati berkat Tuhan karena apa? Karena kehendak Tuhan. Ada kalanya kita sebagai anak Tuhan jalannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan anugerah yang besar kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kita banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Sudah seharusnya kita bertobat dari pemikiran yang salah terhadap Tuhan dan mengatakan apa? Tuhan, saya lebih tahu jalan hidup saya daripada Engkau. Tidak, kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Bahkan 3 jam kemudian apa yang akan terjadi kita tidak tahu. 5 jam yang akan terjadi kita juga tidak tahu. Dalam minggu ini saya di WA ada satu jemaat, ya, yang jemaat itu kasih tahu sama saya ada satu bapak di Tiberias Karawaci itu meninggal. Kalau nggak salah Kamis atau Rabu. Bapak Ibu tahu ini bapak tiap minggu ada di Tiberias Karawaci. Minggu kemarin masih altar call bersama istrinya kita doakan. Coba lihat. Ya kan, ketika saya menerima WA-nya saya kaget, dan tadi juga saya di Karawaci. Kita diskusi, aduh Pak, minggu kemarin masih ibadah, minggu kemarin masih altar call. Ya kan, artinya apa? Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Manusia itu bagaikan uap, manusia itu terbatas. Kita boleh punya rencana, 1000 rencana yang kita sedang kerjakan. Tetapi jangan kita menjadi orang yang sombong, memaksakan rencana kita. Seharusnya kita berbesar hati dan mengatakan apa? Inilah rencanaku Tuhan. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jalan kita bisa salah, jalan kita bisa gagal. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kehendak-Nya, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa saja kehendak Tuhan yang harus kita perhatikan dan hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, belajar dari Alkitab apa saja kehendak Tuhan yang harus kita perhatikan dan hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa kehendak Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Silakan Pak. 1 Timotius 2 ayatnya yang ketiga sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Iya, keterangannya apa? Kehendak Tuhan yang utama adalah agar semua orang diselamatkan melalui Yesus Kristus. Tuhan ingin kita datang kepadanya dan menerima anugerah keselamatan. Sampai hari ini pintu anugerah masih terbuka bagi kita semua. Sampai hari ini ya, tentang keselamatan, juru selamat Yesus masih membuka ya sebesar-besarnya untuk apa? Untuk apa? Jiwa-jiwa itu diselamatkan. Bapak Ibu, kehidupan kita sekarang adalah kehidupan menjelang akhir zaman, yang dimana Bapak Ibu harus sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Berarti apa? Berarti tugas kita gereja, tugas hamba Tuhan, tugas Bapak Ibu dan saya untuk memberitakan keselamatan, ya itu harus ya semakin diperluas berita tentang keselamatan ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau jiwa-jiwa itu binasa, menerima kebinasaan kekal. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu dan saya yang sudah diselamatkan, ya Alkitab mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya,
ya, supaya kita menjaga kebenaran ini, menjaga keselamatan ini. Ada banyak orang yang menjual keselamatannya. Ya, mereka tidak sadar bahwa di luar Yesus mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak sadar di luar Yesus mereka binasa, dan mereka menjual imannya, ya, hanya untuk sesuatu yang tidak kekal. Oke? Apa yang kita dapatkan? Kita kaya, tapi tanpa Yesus mau ngapain? Kita terkenal, tapi tanpa Yesus kita mau ngapain? Kita punya segalanya, kata Alkitab, tetapi nama Bapak Ibu dan saya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Buat apa? Karena segala sesuatu yang dunia berikan kepada Bapak Ibu dan saya tidak bisa masuk di dalam kehidupan alam roh. Ya, Bapak Ibu punya hak, punya dunia, tapi tanpa Yesus buat apa? Banyak orang menolak Yesus, Bapak Ibu. Ya, para penginjil, para misionaris, mereka datang ke kota A, mereka datang ke kota B. Ya, saya melihat banyak penginjil-penginjil di YouTube, di Instagram, di TikTok. Ya, ketika mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka diludahi, ya, mereka diledek-ledek, ya, mereka melakukan kekerasan, mereka bahkan membunuh para hamba-hamba Tuhan yang rela martir untuk memberitakan keselamatan ini. Ya, ketika banyak orang menolak berita keselamatan, ya, hamba-hamba Tuhan dikirim kemanapun memberitakan keselamatan, dan banyak orang menolak, mengejek, mencibir, ya, bahkan mengalami penganiayaan. Saya teringat bagaimana kejadian Nuh di zaman dia, ketika dia selalu membuat batra, dan Nuh diperintahkan Tuhan membuat batra dan katakan tentang keselamatan itu. Tapi tidak ada yang selamat, Bapak Ibu, tidak ada yang mau ikut Nuh. 120 tahun Nuh berkhotbah tentang keselamatan, tapi tidak ada yang bertobat di zaman itu. Makanya saya katakan, orang Kristen, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, menjadi Kristen sejak lahir tidak menjamin kita menjadi warga sorga kalau kita tidak hidup baru. Ya, kita harus hidup baru, hidup dalam pikiran yang baru, dalam perkataan yang baru, dalam langkah hidup kita yang baru. Menjadi Kristen sejak lahir tidak jaminan Bapak Ibu dan saya terangkat menjadi warga kerajaan sorga. Ya, karena apa? Ya, karena yang terangkat masuk dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan lamanya dan masuk dalam kehidupan yang baru, dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ya, mumpung masih ada kesempatan, ya, kasih tahu pada keluarga kita yang sampai hari ini malas ke gereja. Kasih tahu suami kita, kasih tahu istri kita, kasih tahu anak-anak kita, yang kasih tahu keluarga besar kita yang hidupnya jauh dari Tuhan. Pintu anugerah keselamatan masih terbuka bagi siapapun mau kembali kepada Yesus. Masih ada kesempatan untuk menerima keselamatan itu. Yang sedihnya Bapak Ibu, ketika nanti mau balik pintu tertutup, itu sedih. Ya, yang sedihnya nanti ketika sangkakala berbunyi, satu-satu kita terangkat ke sorga, ada suami kita yang tertinggal, istri kita tertinggal, atau anak kita tertinggal, atau bapak udah kita tertinggal, Bapak Ibu, atau tulang kita tertinggal, atau inang tua kita tertinggal, atau mungkin cucu kita tertinggal, atau mungkin tetangga kita tertinggal, atau mungkin sahabat kita tertinggal. Kita naik ke sorga, mengalami pengangkatan, mengalami rapture, dan kita terangkat, dan kita melihat keluarga kita tidak terangkat. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, ini menjadi evaluasi dalam hidup kita. Ya, bukan dianggap sepele, bukan dianggap bercanda. Ya kan, bukan dianggap masih lama Pak Pendeta. Saya katakan, jemaat yang tadi saya ceritakan hari Minggu kemarin masih altar call. Masuk Rabu atau Kamis dipanggil Tuhan. Dan tadi di Karawaci kami ngobrol, dan tidak terpikirkan di dalam pikiran saya, itu Amang, itu Bapak itu pulang cepat ke rumah Bapak di sorga. Ya, ini bukan menakut-nakutkan Bapak Ibu, tapi firman siap atau tidak siap harus dikasih tahu kepada jemaat Tiberias. Bukan hanya kepada jemaatnya, tetapi kepada pendetanya juga. Kita sama-sama menghadapi akhir zaman, sama-sama menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, sama-sama menghadapi masa sulit, sama-sama menghadapi masa sukar, sama-sama menjaga keselamatan tentang Yesus dalam hidup kita. Itu tidak mudah. Program kita di Tiberias menjadi jemaat yang kudus
misionaris dan siap ke sorga, amin. Siap ke sorga, amin. Aduh Pak, awal bulan Pak keras bener khotbah. Mau awal bulan kek, mau tengah bulan, mau akhir bulan, saya katakan tidak ada lagi waktu untuk bercanda-bercanda dulu. Ini injury time. Injury time. Ya, kalau saya tidak mengasih tahu kepada jemaat di hari ini, ya bagaimana pertanggungjawaban saya sama Tuhan? Tuhan mengatakan apa? Kenapa kau tidak ajarkan jemaat-jemaat di hari Minggu untuk mengajarkan keselamatan? Dan mereka harus tanggung jawab menjaga keselamatan itu. Ya, nanti kalau tidak terangkat semua akan nangis. Tuhan, kenapa saya tidak terangkat? Kenapa Tuhan saya tidak jadi warga surga? Tuhan gak lihat kalung salib saya besar? Beli di Israel. Kata Tuhan, mau kalung salib lo besar kek, mau kalung salib lo segede gereja kek, sampai ke gereja bawa pikul salib kek. Ya, itu bukan suatu hal yang membuat aku mengangkat engkau jadi warga sorga. Tetapi yang aku lihat bagaimana engkau menjaga keselamatan yang sudah aku berikan. Ya, masing-masing kita punya tanggung jawab. Jaga keselamatan kita dengan baik. Jaga pertobatanmu dengan baik. Mumpung masih bisa putar baliklah. Mumpung masih bisa kembali ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan yang benar. Saya sudah lama nggak kedukaan Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dalam kedukaan saya suka diundang keluarga request, Bu mau siapa? Saya mau pendeta Alek, kebetulan yang meninggal Simanjuntak juga. Fans berat, ya kan? Haleluya. Kalau kita datang kan, saya suka tanya sama keluarganya, gimana yang meninggal? Hidupnya bagaimana? Oh, puji Tuhan Pak. Ya, suami saya ini takut akan Tuhan. Luar biasa. Meninggalnya aja tenang Pak. 3 kali tarik nafas. Selesai. Iya Pak, waduh. Sebelum meninggal juga dia minta perjamuan kudus. Diurapi dengan minyak. Sebelum meninggal kita juga nyanyi lagu-lagu rohani. Haleluya. Saya bilang, ini nyanyi atau paduan suara Bu? Ya kan? Wah puji Tuhan Pak, meninggalnya tenang Pak. Oh kita, menurut Pak Pendeta bagaimana? Oh mantap. Saya percaya amang dijemput malaikat surga. Saya udah dengar suami istri keluarga ceritakan, wah hidup takut akan Tuhan. Ibadah betos jam 4 gak pernah absen. Live streaming sesi terakhir gak pernah absen. Itu mah jadwal pendeta Alek katanya kan. Iya gak pernah absen, puji Tuhan. Tapi yang repot Pak Pendeta, tolong datang ke kedukaan. Ya, aduh Pak suami saya, Pak Bu suami bagaimana? Aduh Pak, tukang pukul istri Pak. Udah pelit gak pernah kasih uang. Uang belanja ala kadarnya Pak. Selingkuhannya banyak. Dia setia Pak. Maksudnya setiap tikungan ada Pak. Menurut Pak Pendeta, dia matinya masuk surga atau neraka. Gimana Bu kelakuannya? Pukul istri, selingkuhannya banyak, setiap tikungan ada perempuan Pak. Menurut Pak Pendeta, masuk surga atau neraka? Surga atau neraka, itu kehendak Tuhan. Pendeta tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Sampai di parkiran, neraka Bu. Ya udah. Dadah. Ya kan? Ada banyak orang memulai hidupnya roh, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan daging. Aduh, sayang. Ya, dari kecil udah sekolah minggu. Ya, ikut muda naposo. Ya, ikut anak muda Bonargas. Ya, ikut kegiatan kepemudaan. Kuliah, masuk GMKI. Ya kan? Pas kerja, pacaran sama Neng Gelis. Akhirnya tinggalkan Yesus. Sayang. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi ada yang memulai hidupnya dengan daging. Hancur-hancuran. Seperti Saulus. Bunuh orang Kristen, gebugin orang Kristen. Mengalami penganiayaan. Tapi lihat endingnya mengakhiri dengan roh. Hidup dalam pertobatan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup bukan dilihat dari awal Bapak Ibu. Tapi dilihat dari ending hidup kita. Jaga-jagalah dengan baik. Supaya akhir hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Yang pertama adalah Tuhan menghendaki agar semuanya diselamatkan. Ya, itu dia. Yang pertama, yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki? Yang kedua adalah Tuhan menghendaki kita hidup kudus.
Oke, Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Kita lihat 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga. Silakan Pak. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Oke, keterangannya apa? Hidup kudus menjadi bukti nyata dari penyerahan diri kita kepada kehendak Tuhan. Bukan sekedar mengikuti rencana pribadi atau keinginan dunia. Bapak Ibu, perzinahan dan percabulan ini sangat mengerikan. Saya ingin kasih tahu, saya harus fair kepada jemaat. Jauhi percabulan. Ya, jauhi perzinahan, jauhi perselingkuhan, jauhi keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu, dunia akan hancur dengan segala keinginannya. Ya, Tuhan murka terhadap dunia. Murka Tuhan yang pertama adalah air bah. Tuhan menghukum dunia karena apa? Karena percabulan di zaman itu sangat mengerikan. Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena percabulannya sangat mengerikan. Jadi kalau anak-anak Tuhan masih terikat percabulan, masih terikat perzinahan, dari mimbar ini saya katakan cepat bertobat sebelum dosa itu menghancurkan hidupmu. Ya, Tuhan memberi fasilitas kepada Bapak Ibu dan saya, yaitu apa? Supaya kita tidak terikat dengan percabulan. Ada darah Yesus yang mengampuni dosa Bapak Ibu dan saya. Kita semua punya masa lalu. Ya, semuanya tidak ada yang benar. Di hadapan Tuhan semuanya berdosa. Tapi kenapa sekarang kita bisa layak di hadapan Bapa, di hadapan Allah? Bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata darah Yesus yang menyucikan hidup Bapak Ibu dan saya. Ya, jadi percabulan di akhir zaman ini sangat mengerikan. Ya, Bapak Ibu lihat bagaimana hancurnya rumah tangga gara-gara percabulan. Hancurnya masa depan anak-anak muda karena percabulan. Ya, melalui media sosial, akses pornografi bisa didapatkan secara mudah melalui media sosial. Ya kan, orang yang nggak tahu tentang percabulan, perzinahan, gara-gara media sosial, mereka bisa mengerti tentang hal-hal yang jorok, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu dikonsumsi setiap hari melalui media sosial. Ya, mereka tidak sadar bahwa apa? Mereka masuk di dalam apa? Keterikatan, hal-hal yang tidak baik yang iblis berikan sebagai jerat untuk menghancurkan hidup kita sebagai orang percaya. Ya, coba Bapak Ibu kita perhatikan Alkitab, bagaimana Tuhan ya sangat menentang namanya percabulan. 1 Petrus minggu kemarin saya katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya kan, jemaat di Tesalonika diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kehendak Tuhan adalah pengudusan, kehendak Tuhan adalah kekudusan. Hiduplah kudus, jauhi itu namanya percabulan. Bapak-bapak, jauhi percabulan Pak. Kalau engkau sudah menikah Pak, setialah sama istrimu dari yang sejak muda, sampai nanti istrimu yang akan menemanimu sampai tua nanti, sampai kematian memisahkan. Seorang bapak yang hidup kudus, seorang bapak yang hidup takut akan Tuhan, seorang bapak yang punya tekad menjadi pelaku firman. Saya percaya bapak-bapak, suami-suami, tanganmu ada kuasa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Seorang suami kalau hidup kudus, di tangannya ada kuasa. Ketika suami itu bekerja, Tuhan buat berhasil. Yang nikmati berkat Tuhan itu siapa? Nggak jauh-jauh, istri dan anak-anakmu. Berbahagialah mereka yang mempunyai suaminya hidup kudus. Ya, berbahagialah. Kenapa? Karena berkatnya seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Ya, kau boleh mungkin kau berbuat hal yang tidak baik, istrimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu. Jangan lupa mata Tuhan itu ada di segala penjuru. Kalau Bapak Ibu punya rumahnya CCTV, ya itu mata Tuhan itu seperti CCTV. Saya ingat waktu itu istri saya bilang sama saya, sayang bikin CCTV ya di rumah ya, karena mau ada mbak. Dan juga kalau karena di tetangga pernah ada kecolongan sepeda Bapak Ibu. Jadi kita bikin CCTV. Ya udah, saya bilang kamu urus deh. Saya kasih uangnya, kamu urus ya. Kamu telepon siapa orang CCTV, udah. Istri saya lapor. Sudah jadi ya CCTV ya. Di halaman, di teras, di kamar, di tiap kamar, di ruang tamu, dapur, semua ada CCTV. Ketika saya lagi udah nyampe rumah, saya lihat CCTV, udah mantap nih, udah. Saya lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba itu CCTV, ada suaranya. Papi, ya, saya bilang, saya bilang ini suara Tuhan kah? Saya bilang, rupanya itu CCTV bisa ngomong Bapak Ibu, pakai handphone. Papi, saya nggak tahu, istri saya nggak cerita. Saya kaget kan, saya ambil minyak urapan dalam nama Yesus.
Pendetanya keluar, Bapak Ibu, mendengar suara-suara goib, ya kan? Ini siapa ya? Saya bilang begitu. Papi. Saya bilang, ini siapa yang ngomong ya? Rupanya saya naik ke atas, istri saya di kamar ketawa-ketawa. Wah, ini CCTV bisa ngomong, bisa ngomong. Iya kan? Nah, Bapak Ibu tahu itu CCTV, kalau saya lagi di bawah, kalau saya ke kanan, dia ke kanan. Kalau saya ke kiri, dia ke kiri. Iya kan? Kenapa dia ke kiri ke kanan? Dia ada, bisa ngukur suhu tubuh manusia, dia tahu kemana-kemana. Saya ke pojok, dia ke pojok, saya ke kiri, dia ke kiri, saya ke kanan, dia ke kanan. Dia ikuti setiap jejak langkah saya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan gambaran CCTV yang saya katakan tadi, itulah gambaran mata Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Makanya jangan main-main, saya katakan. Ini akhir zaman, jauhi percabulan. Bapak-bapak, jauhi percabulan. Percabulan tidak berkenan di hadapan Tuhan, Pak. Setia, Pak, sama istrimu. Setia sama keluargamu. Ya kan, kalau engkau punya kuntilanak, duitmu habis. Emang kuntilanak mau balik lagi ke bapak-bapaknya? Enggak. Engkau akan ditinggalkan, Pak, jatuh miskin. Kau ditinggalkan. Dan kau akan balik kepada siapa? Kepada istrimu lagi. Engkau datang dengan miskin bangkrut, Pak, sayang, bolehkah aku kembali? Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Ya, kuntilanak mah yang penting happy. Bapak banyak duit, dia joget-joget. Kuntilanak mah prorotin uang-uang eksekutif muda. Dan mengajarkan untuk setia, tidak setia kepada istri. Duitmu habis, ditinggalin, Pak. Itu kuntilanak akan cari mangsa-mangsa yang baru. Tapi yang berdoa untukmu, yang tiap malam berlutut untukmu, bukan kuntilanak, istrimu, Pak, yang selalu setia berdoa untukmu. Jadi seorang bapak-bapak jangan sampai mendukakan istri karena pecah bulan. Jadilah suami yang kudus. Ibu-ibu jadilah ibu yang kudus. Karena engkau kalau hidup kudus, suamimu akan terus diangkat naik, dan anak-anakmu masa depannya diberkati Tuhan. Ya, dan anak-anak muda saya ingin katakan, nih Pendeta Alexander Simanjuntak yang ngomong, jangan hidup di dalam percabulan. Engkau rindu masa depanmu diberkati. Ada banyak anak muda asal Tarkol, pendeta, aku kerja di perusahaan besar. Pendeta, aku mau jadi CPNS. Pendeta, aku mau mendapat beasiswa. Pendeta, aku mau keluar negeri, mau coba beasiswa keluar negeri. Tetapi pulang dari gereja ini hidup dalam percabulan. Jangan pernah kau berharap doamu dijawab Tuhan. Mohon maaf, anugerah sih anugerah ya. Tetapi Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan perbuatan hidup kita. Anak muda hidup kudus saja. Mungkin kau kurang pintar, nggak ada masalah. Saya juga orangnya nggak pintar-pintar banget. Satu kelas 45, saya ranking 43. Saya tidak putus asa. Kalau di Jepang orang bunuh diri. Saya kan pernah berapa kali saya cerita di sini. Dari ranking 1, ranking kedua, turun, lompat ke rel kereta api, dak, mati. Ada apa ini? Ada apa ini? Oh, pindah dari ranking 1 ke ranking 2, cuma beda 0,2. Bunuh diri, stres. Saya ranking 4, satu kelas 45, saya ranking 43. Tidak mau saya bunuh diri. Tidak mau. Karena saya tahu masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Iya, saya dulu Regina Pacis Bogor tuh. Matematika 4 terus. Tidak beranjak ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Tiada perkara yang mustahil. Tuhan bisa berubah 4 menjadi 8. Saya rubah sendiri jadi 4 jadi 8, Bapak Ibu. Bukan gurunya yang rubah, saya sendiri yang rubah. Iya. Kalau kita ngikutin hidup kita zaman dulu, waduh, Bapak Ibu, nggak ada pendeta Alek di mimbar ini, nggak ada. Ya, saya tinggalkan kehidupan lama saya 2004, saya ingat banget. Makanya kemarin waktu baptisan sama Pak Elfris, Pak Jeffrey, ya Pak Fidel, ya, sama Pak Lukas Verdi, Pak Marcel, sama Pak Sahala, Pak Fandi. Waktu kita duduk kemarin pelayanan baptisan, saya jadi teringat 2004 waktu saya dibaptis. Duh Tuhan, bersyukur. Ya, saya bisa dibaptis sama Pak Pariaji. Bersyukur. Ya, walaupun keluarga waktu itu nggak tahu saya baptis. Saya berangkat sendiri. Saya bawa mobil papi saya. 5:30 saya udah keluar dari rumah. Orang tua saya tanya, mau kemana ini? Mau ketemu orang penting. Pak Pariaji kan orang penting, Bapak Ibu, ya kan? Karena mau dibaptis, saya nggak bilang. Di tas udah bawa anduk, baju ganti, bawa mobil, berangkat. Ya, dapat nomor berapa tuh? Di bawah 100 lah. Puji Tuhan 3:30 udah beres.
pulang ke Bogor, macet-macetan, hajar terus. Ya, dan berjanji, Tuhan, aku mau hidup baru. Aku mau jaga kekudusan. Mudah jaga kekudusan? Tidak mudah. Sulit. Tapi bersama Roh Kudus itu pasti bisa. Ya, ingat, langit dan bumi akan lenyap. Bumi akan hancur dengan keinginannya. Keinginan bumi apa dalam dunia ini? Kenajisan, percabulan, perzinahan. Tapi anak Tuhan yang hidup kudus akan naik ke sorga bersama Tuhan Yesus selamanya di kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, kehendak Tuhan. Yang pertama supaya kita diselamatkan. Kehendak Tuhan yang kedua adalah Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur. Ya, Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Silakan Pak. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, slide selanjutnya. Kehendak Tuhan adalah kita selalu memiliki hati yang bersyukur. Tidak hanya dalam keadaan baik, tapi juga dalam kesulitan. Bersyukur menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita, termasuk dalam setiap rencana yang Dia izinkan terjadi. Di bawah kolong langit ini ada waktunya tertawa dan ada waktunya menangis. Mengucap syukur dalam segala hal. Pesan Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika. Ada kata mengucap syukur dalam segala hal. Garis bawah itu, segala hal. Ya, dalam musim kehidupan kita ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita tersenyum, ada kalanya kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Dalam satu komplek, dalam satu klaster yang isinya 4 rumah. Ya, di rumah yang sebelah kiri terjadi sukacita yang luar biasa. Kenapa? Akhirnya seorang cucu lahir. Sudah lahir si Yabes. Dan Opung senang. Akhirnya Opung punya nama Opung Doli Yabes, Opung Boru Yabes. Yabes setelah lahir, satu keluarga di klaster di sebelah kiri saya itu bersukacita. Tetapi yang di sebelah kanan tiba-tiba ada bendera kuning. Ya, mama di Tarutung meninggal. Ya kan, di satu sisi sukacita, di satu sisi duka cita. Ya kan, di satu sisi mengucap syukur atas kelahiran cucu, tapi di satu sisi yang sedang berduka, yang mamanya meninggal di Tarutung, bisa nggak dia mengucap syukur juga ketika keadaan sedang berduka cita? Ya, di satu sisi ketika ada satu keluarga bersyukur suaminya mendapatkan naik jabatan, dia mendapatkan promosi di kantornya, mendapatkan promosi dari Tuhan. Tapi di satu sisi ada keluarga yang suaminya di PHK. Kan ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Di satu cabang saya mendoakan Pak Pendeta, puji Tuhan, besok saya pelantikan eselon 2. Ada satu jemaat Papua di SCBD. Dia mengalami 2 kali naik jabatan. Awal tahun kemarin dia naik jabatan eselon 3. Besok, jadi dia ketemu saya besok Pak, hari Senin dia dilantik eselon 2 di Kementerian BUPR. Tuh lihat. Tapi di satu cabang lagi saya bertemu dengan jemaat yang datang mengatakan apa? Pak Pendeta, aku baru di PHK minggu kemarin. Itulah realita kehidupan. Makanya menghadapi realita kehidupan bagaimana caranya? Mengucap syukur. Karena ketika Bapak Ibu dan saya mengucap syukur, tadi yang saya katakan, Tuhan memegang kendali hidup kita. Jangan takut. Ya, kita memang nggak ketemu Tuhan. Belum ketemu Tuhan secara face to face, tapi kita hari ini bisa hidup karena adanya berkat Tuhan. Kita memang tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa hidup hari ini itu karena pertolongan Tuhan. Kenapa kalau kita naik kapal, misalnya zaman dulu, saya sering naik kapal Tanjung Priok Belawan, naik kapal Rinjani, Pelni, mau ke rumah Opung di Siantar, nakodanya mungkin namanya Alex Raja Guguk. Bersama Alex Raja Guguk sebagai nakoda kapal Rinjani Pelni, bersama kru, bersama ABK, kita akan berangkat Tanjung Priok Belawan. 3 hari 2 malam kita akan langsung lewat Selat Sunda. Kita akan mengalami banyak goncangan, gelombang yang tinggi. Persiapkan diri dengan baik menghadapi cuaca buruk. Kita berdoa sampai di Belawan tanpa kurang satu apapun. Kita bisa percaya kepada Alex Raja Guguk. Kita bisa percaya kepada nakodanya, padahal kenal juga enggak. Dia hanya memperkenalkan nama. Mau naik ke Medan, Soekarno-Hatta, Kuala Namu, kita naik Citylink.
Saya pilot Alex Simanggungsong. Wah. Karena Alex Simanjuntak pendeta Bapak Ibu ya kan. Kita ganti marga aja. Kita ganti. Kalau yang Alex Simanjuntak pendeta, Alex Simanggungsong sebagai pilot dari Citylink. Kita berangkat dari Soekarno-Hatta menuju Kuala Namu, Medan. Pastikan tali keledar. Kalau orang Malaysia bilang tali keledar. Kalau pesawat ke Malaysia gitu, siapkan tali keledar, seat belt. Ya kan? Dan kita mungkin akan mengalami goncangan ringan ketika masuk Jambi ataupun Sumatera Barat. Udah, ada turbulensi. Jesus. Minyak urapan jendela, dalam nama Yesus. Langsung bapaknya, mah tenang mah. Kan pilotnya si Alex Simanggungsong, jago itu dia. Sudah banyak jam terbangnya. Sudah lama, tenanglah. Ini turbulensi kecil. Tenang saja, jago dia itu si Alex Simanggungsong. Aman itu. Oh iya ya Pak, udah. Kita percaya sama si Alex Simanggungsong. Padahal si Alex gak pernah bayarin kita makan solaria. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang kasih uang kuliah anakmu. Tuhan yang angkat promosi untuk suamimu. Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Tuhan yang menyelamatkan hidupmu. Kenapa engkau tidak mengucap syukur kepada Dia? Kita hari ini bisa ke gereja, uangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kenapa kita masih ragu dan mengatakan Tuhan Yesus baik, mengucap syukur dalam segala? Kenapa kita masih ragu? Baju-baju Bapak Ibu nih beli di Senayan City, H&M, Pull and Bear, Ramayana Robinson, Alisan, Anissa, Aniaya, ya kan? Hepengnya dari mana? Dari Tuhan Yesus, debata Jehovah, Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa kita nggak mengucap syukur? Cuma gara-gara kita nggak ketemu dengan Tuhan Yesus face to face dengan muka kita. Nggak boleh begitu dong. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya, jadi jangan lagi ragu, jangan lagi takut untuk mengucap syukur. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Dia Allah yang pegang kendali hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan ya dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulannya apa? Kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah keselamatan, kekudusan, dan sikap bersyukur. Meskipun manusia seringkali memiliki rencana dan keinginan pribadi, Tuhan memanggil kita untuk mengikuti rencananya yang penuh dengan kasih. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Oh, setia
kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan hidup jalan-jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Tiberias katakan, mulia nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus Tuhan, Yesus kami bersyukur padamu. Lebih sungguh lagi kita katakan, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Setiamu Tuhan, dan ajaib karya-Mu, dan ajaib karya-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus kami bersyukur. Oh, Yesus kami bersyukur padamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan rencana kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Ajarkan kami untuk selalu menjaga anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ajarkan kami untuk selalu menjaga kekudusan kami, menghindari percabulan, menghindari dosa, menghindari tindakan-tindakan atau tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami agar kami tetap setia menjalani hidup kudus di hadapan-Mu. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun kejadian dalam hidup kami, kita mengucap syukur karena Tuhan yang pegang kendali
hidup kita. Terima kasih Bapak, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus beserta kita, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. amin. Tiba saatnya sama-sama umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan osin dan anggur, yang dengan iman percaya kita sama-sama kita akan ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri umat Tuhan, akan pujian ini tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Semua sudah terima roti dan anggur? Sudah semua ya? Oke, kita akan perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Nanti kalau ada anak-anak, orang tuanya yang memberikan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa secara pribadi, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, katakan Tuhan yang pegang kendali hidup saya, aku bersyukur karena kebaikan Tuhan, aku bersyukur karena mujizat Tuhan sedang siapkan untuk hidupku, untuk keluargaku. Bersyukurlah kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan dan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum percaya, inilah darah Yesus. Tuhan berkati minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah, manusia. Setiap kami yang diurapi disayang Tuhan melebihi teman-teman sekutu. Ya, dijaga malaikat, hidup penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya.
hamba mengangkat setiap permohonan doa, kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Nanti yang mau didoakan setelah ibadah ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bersyukur Tiberias Betos penuh kemuliaan Tuhan. Dan kita doa dari sesi pertama sampai sesi terakhir, Tiberias Betos terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa di tempat ini. Kami juga berdoa buat gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati, panjang umur, sehat sempurna, diberkati Tuhan. Ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam setiap pelayanan gembala sidang. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga terpelihara sempurna. Bersama Bapak Argur Pariaji diberkati dalam setiap pelayanannya, penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tiberias Betos yang hadir pada hari ini. Kita berdoa rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Kita juga berdoa apa saja yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, jaga kekudusan sehingga masa depanmu diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk Pak Bahar, Tuhan berkati bersama istri, bersama anak-anak, diberkati Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan dalam setiap usaha bisnis, dagangan bisnis, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa untuk seorang anak muda yang dirawat di Singapura bernama Oscar Wijaya. Kita doa ya saraf matanya sempurna, ya tidak ada syaraf yang sakit di organ-organ yang lain. Kami juga tolak sakit jantung, tidak ada kista, tidak ada tumor. Oscar Wijaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, darah Yesus menyembuhkan anak muda ini, sembuh, sehat, panjang umur, masa depannya diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Teresa Simanjuntak hadir pada hari ini bersama anak-anak. Tuhan berkati, juga Wilma, juga Trudy, Tuhan berkati selalu, aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati istri hamba yang sedang mengandung, berkati kandungan sehat sempurna. Anak kami Bryson juga Tuhan berkati, masa depannya sekolahnya diberkati Tuhan. Siapapun yang hadir pada hari ini, kita doa tidak ada yang terhilang. Kita semua terangkat jadi warga sorga. Program Tuhan di Tiberias menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Dan sebentar kami juga berdoa untuk Ibu Dr. Julia bersama keluarga besar yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya, dalam setiap prakteknya sebagai dokter, diberkati penuh kuasa dan penuh mujizat. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan